Hai semuanya, di video kali ini aku mau smoothing rambutku lagi. Kali ini aku mau nyobain Matrix Opsi Strike. Dalam satu paket pembelian sudah ada dua krim seperti ini. Yang pertama ada krim smoothing di step 1 ini. Kemudian yang kedua ada krim penetralisirnya. Pastikan kalian menggunakan kedua krim ini karena untuk step 1 kalau nggak dinetralisir krim yang kedua, efek dari krim satunya akan terus berproses dan bikin rambut kalian jadi melar. Ukuran mini ini memang diperuntukkan untuk kita yang pengen smoothing sendiri di rumah, karena kalau di salon kan pastinya mereka beli yang ukuran besar ya. Masing-masing krim ini isinya 125 ml. Aku ambil yang varian normal karena rambutku jenisnya tipis dan gak kriwil-kribo gitu. Varian Opsi Strike ini sebenarnya ada 4 pilihan, tapi untuk yang kemasan kecil kita hanya disediakan 2 pilihan saja, pilihan normal dan pilihan resisten. Untuk yang varian ekstra resisten itu diperuntukkan untuk rambut virgin yang teksturnya sangat tebal. Rambut virgin itu adalah rambut asli kita yang belum kena pewarna ataupun bleaching ataupun pernah melakukan pelurusan sebelumnya. Untuk tekstur sangat tebal sendiri yang dimaksud itu adalah kan ada ya orang yang helaian rambutnya itu tebal banget jadi kayak kaku gitu. Terus rambutnya itu keritingnya keriting kuat. Untuk yang ekstra resisten ini nggak ada kemasan kecilnya, jadi ukuran minimalnya itu 500 ml. Kemudian untuk yang varian resisten ini untuk rambut virgin yang teksturnya tebal, yang rambut tebal pada umumnya ya, yang nggak terlalu tebal banget dan keriting kuat gitu. Untuk yang resisten ini tersedia juga untuk ukuran mininya. Untuk yang varian normal ini untuk rambut yang teksturnya normal, gelombang tipis atau yang lurus tapi tidak tertata. Bisa juga untuk yang keriting atau yang rambutnya nggak terlalu tebal, kalian bisa pilih yang normal. Terus untuk yang rambutnya pernah diwarna juga bisa menggunakan yang varian normal ini, tapi yang masih di bawah level 5. Jadi kayak yang belum bleaching sampai putih banget gitu. Terus untuk varian yang sensitif ini untuk rambut yang udah di bleaching di atas level 5 gitu, atau yang sering melakukan pewarnaan yang warnanya ngejreng, terus yang sering melakukan proses kimia juga seperti pelurusan, pengeritingan kayak gitu. Padahal banyak banget ya kondisi rambut kita itu seperti ini yang termasuk rambut yang sensitif, tapi untuk yang sensitif ini tidak tersedia untuk ukuran mininya. Krim pelurus dari Matrix ini juga punya varian Opsi Scalp. Bedanya dengan Opsi Strike adalah kalau Opsi Strike itu hasilnya akan lurus, terus dia akan permanen lurus gitu. Tapi yang Opsi Scalp ini dia masih bisa dibentuk, walaupun pada awalnya sudah kita luruskan, terus nanti kalau kita pengen jadi kayak rambut bergelombang gitu masih bisa kita bentuk. Opsi Scalp ini juga ada 3 pilihan, yaitu untuk rambut sensitif, untuk rambut normal, dan untuk rambut resisten. Sama halnya seperti Opsi Strike, kita hanya disediakan ukuran mininya itu untuk varian normal dan resisten aja. Sebelum penggunaan, pastikan kalian selalu baca aturan pakainya dulu, karena di setiap produk panduannya itu beda-beda ya. Seperti krim smoothing yang aku review sebelumnya itu aturannya juga berbeda dengan Matrix ini. Kalian baca dulu dari awal sampai akhir, nanti sambil proses kita baca-baca lagi. Di sini kita bisa lihat ada tabel kayak kita analisa dulu jenis rambut kita, apakah rambut kita diwarnai normal atau rambutnya tebal. Setelah mengetahui kondisi rambut kita bisa melihat berapa waktu proses yang dibutuhkan dan berapa suhu catok yang dibutuhkan. Setelah membaca semua cara pakainya, terus kita awali ke langkah pertama dulu ya. Kita diminta untuk membersihkan rambut dulu menggunakan sampo, cuci terus keringkan dengan handuk. Ini gunakan sampo aja ya, jangan menggunakan conditioner ataupun vitamin lainnya. Sebelum ke proses, aku mau menunjukkan kondisi rambut aku dulu sebelum penggunaan krim smoothing ini. Jadi kondisi rambut aku sekarang tuh lagi rambut pendek tapi potong layer gitu. Terus keritingnya memang asli keriting gelombang.
Terus bagian bawah rambut aku ini masih ada sisa bleaching. Lalu rambut yang bagian atas itu sudah tumbuh rambut asli aku yang bagian hitam. Bulan lalu aku baru melakukan pewarnaan, jadi sekarang sih agak takut ya, takutnya nanti hasilnya itu jadi ngekrus rambutku. Oke, aku mau mandi dulu terus keramas menggunakan shampoo aja. Ini aku udah mandi dan keramas juga. Terus keringkan rambut dengan handuk, dikeringkan aja sampai airnya nggak netes gitu aja. Lalu sisir rambut dengan rapi, kemudian kita bagi rambutnya menjadi 2 bagian. Aku akan buka untuk yang step satunya. Tuang secukupnya aja dulu, nanti kalau kurang bisa kita tambah. Jangan lupa menggunakan sarung plastik ya. Kalian bisa beli terpisah karena nggak ada di dalam paket krim smoothingnya. Kalian beli 4 pieces ya untuk 2 kali proses step 1 dan step 2. Aku udah siapkan krimnya dan sisir semir juga. Kita aplikasikan ke helaian rambut yang tipis-tipis aja gitu ya. Kita lakukan dengan rata. Cara menggunakannya jangan sampai kena kulit kepala ya. Kita jarak 1 cm dari kulit kepala biar rambut kita nggak rontok nantinya. Banyak banget yang komen di krim smoothing yang aku review sebelumnya, kenapa sih aku pakai ini kok rontok, kenapa kok jadi kayak gatel gitu. Makanya sebelum penggunaan pastikan kalian baca aturan pakainya dulu. Terus untuk menggunakan krim smoothing jangan sampai kena kulit kepala biar rambut di pangkal kepala kita itu nggak ikut stretch gitu. Aplikasikan kurang lebih 1-2 cm dari kulit kepala seperti ini. Kemudian kita ratakan dengan tangan seperti ini biar krimnya tuh merasuk ke helaian rambut. Pastikan aja krim ini tidak mengenai kulit kepala kita. Aku akan gunakan krim ini dulu sampai ke seluruh helaian rambut, lalu kita ke step berikutnya. Ini aku udah selesai aplikasikan ke seluruh helaian rambut. Terus aku rapikan rambutku dulu menggunakan sisir bergigi jarang. Kemudian di menit-menit awal aku mau tes simpul dulu. Karena kan selama menata yang rambut sebelahnya, yang sebelah ini sudah dahulu diaplikasikan, jadi mungkin prosesnya sudah selesai. Panduan tes simpul kalian bisa baca di bagian panduan tes simpul ini. Kita diminta tes simpul setelah 10 menit pengaplikasian dan mengulangi di setiap 5 menitnya. Dan caranya adalah coba buat simpul jarak 3-5 cm dari pangkal rambut. Jika simpul terbuka dengan mudah, berarti rambut kita masih belum rileks, masih butuh tambahan waktu lagi. Contohnya seperti ini ya, kalau simpulnya aku tarik seperti ini dia masih bisa kebuka, berarti ini krimnya masih belum meresap ke helaian rambut. Terus untuk melepas simpulnya kita gunakan ujung sisir seperti ini. Di setiap 5 menit sekali aku tes simpul rambut aku. Terus ini udah hampir 50 menit dan tes simpulnya sudah berhasil. Kalian bisa lihat simpulnya udah nggak bisa kebuka. Ini tandanya rambut sudah rileks dan siap kita bentuk. Sebelum pembilasan kita juga perlu membaca panduannya lagi, karena di sini kita diminta untuk membilasnya dengan air hangat selama 7-10 menit. Setelah dibilas sampai bersih, kemudian kita diminta untuk mengeringkan rambut kita sampai 90% kering. Karena ini dilakukan sendiri di rumah, jadi untuk pembilasannya ala kadar ya. Ini aku melakukannya seperti ini, aku siram sampai 10 menitan. Kemudian keringkan rambut dulu, kita kurangi kadar airnya, kita ukep dengan handuk seperti ini. Terus aku diamkan beberapa menit dulu. Kemudian aku sisir rambutku, terus aku keringkan dengan hair dryer. Kalau kalian nggak ada hair dryer, kalian bisa biarkan rambut kalian kering dengan manual, tapi tentu saja cukup lama kalau kita menunggunya. Ini aku udah selesai keringin rambut aku, udah kering 90%. Sebelum ke pencatokan, kita baca dulu aturan pakainya. Untuk berapa suhu catok yang dibutuhkan, kita lihat dulu tabel yang kedua.
Karena rambut aku diwarnai dan masih ada sisa bleachingnya, aku menggunakan kurang lebih 180 lah ya. Terus caranya harus selapis demi selapis biar hasilnya juga maksimal. Di tiap lapisnya kita diminta untuk 2-4 kali berulang. Gunakan sisir juga biar rambut kita rapih. Jangan menggunakan jepit bergigi juga. Kalau kalian punya, kalian gunakan jepit bebek, dan juga jangan ditekuk-tekuk juga. Di step pencatokan ini adalah penentu keberhasilan smoothing kita. Kalau kalian tidak bisa catok sendiri atau tidak ada teman yang membantu, kalian bisa melakukan pencatokannya ke salon. Mungkin kurang lebih biayanya 25.000 ya. Kalian bisa mengeringkan rambut sekalian catok di salonnya biar hasilnya juga maksimal. Aku catok 4-5 kali aku ulang ya per helainya biar hasilnya maksimal juga. Dan aku menggunakan suhu 180 karena kalau sampai ke 200 aku takut yang bagian bleaching rambutku tuh jadi ngekrus. Jadi aku gunakan maksimal 180 aja. Ini adalah perbandingan rambut yang sudah aku catok dan belum aku catok. Yang sudah aku catok tentu saja lebih lembut dan lebih tertata rapi. Yang belum dicatok itu sudah lurus, tapi lurus kayak masih belum tertata gitu ya. Aku mau lanjut catok rambutku yang sebelahnya. Aku udah selesai catok semua rambutku. Ini adalah hasil catok yang aku inginkan, gak terlalu tipis, yang penting rapih aja. Selanjutnya kita gunakan krim netralisirnya yang step 2. Mangkok dan sisirnya sudah aku cuci bersih juga. Dan siapkan sarung tangan plastik juga. Tuang krimnya secukupnya aja dulu, nanti kalau kurang kita tambahin ya. Cara pengaplikasiannya juga sama, kita kasih jarak kurang lebih 1 cm dari kulit kepala. Kita ratakan ke seluruh helaian rambut. Gunakan jepit bebek dan jangan sampai rambutnya ditekuk gitu ya. Ini aku udah selesai aplikasikan krim netralisirnya ke seluruh helaian rambut. Selanjutnya aku mau diamkan sampai 10 menit. Kemudian kita baca aturan pakainya lagi. Ini nanti kita kan setelah membiarkan 10 menit kita diminta untuk membilasnya dengan air hangat juga. Kita bilas selama 5-7 menit. Bilas dengan air aja ya, tanpa menggunakan shampoo dan tanpa menggunakan vitamin rambut lainnya. Aku bilasnya seperti membilas step 1 tadi. Ini langsung aja aku kelucur di air hangat. Aku bilas sampai 7 menitan. Keringkan rambut seperti ini aja. Setelah kadar air berkurang, kita rapikan rambut dulu. Terus bisa kita hair dryer lagi atau kalian tunggu aja sampai mengering sendiri. Seperti inilah hasil setelah proses ya. Memang hasilnya nggak setipis seperti di salon karena memang beda dari kematangan catoknya juga. Tapi aku suka dengan hasil yang natural seperti ini, karena kalau bagian poni terlalu lurus kan lucu ya. Jadi lebih baik agak bergelombang seperti itu. Di proses yang terakhir ini kalian bisa melakukan pencatokan lagi kalau kalian masih belum puas dengan hasilnya. Tapi kalau aku sudah cukup hasilnya seperti ini aja, aku sudah puas. 3 hari ke depan setelah proses ini kalian jangan menyegar rambut seperti ini ya, nanti dia akan membekas seperti itu. Terus jangan juga ikat rambut kalian ke belakang. Jangan juga jepit ditekuk ke atas seperti ini. Dan jangan juga menggunakan klip rambut seperti ini. Selama 3 hari ke depan pastikan kalian mengurai rambut kalian. Dan selama 3 hari kalian jangan keramas, dan saat mandi kalian gunakan shower cap. Dan ini sisa krim aku masih ada sisa separoh. Ini bisa aku simpan dulu dan bisa aku pakai selanjutnya. Hasil krim ini permanen ya, cuma nanti kan kalau rambut kita sudah tumbuh baru, rambut kita yang asli itu kan keriting, nanti kita bisa touch up. Dan jangan lupa juga simpan buku petunjuknya juga.
Dan ini adalah hasil setelah aku 3 hari nggak keramas. Dan ini sebenarnya aku udah keramas kemarin sore menggunakan shampoo aja. Meskipun udah kebawa tidur tapi hasilnya masih tetap bagus. Seperti halnya yang aku bilang kemarin ya, aku udah cukup dengan rambut yang tertata rapi seperti ini, tidak perlu sampai lurus banget. Kalau kalian gak suka dengan hasil yang seperti ini, pastikan aja kalian catoknya itu maksimal. Pada saat kalian mencatoknya dengan maksimal, pasti hasilnya juga lebih maksimal, jadi lurus banget gitu. Kalian bisa lihat before after rambut aku. Jadi hasil akhirnya itu lebih tertata ya, jadi kriwilnya itu gak kriwil kayak aslinya. Karena rambut aku masih ada bekas bleaching, jadi kayak kesannya tuh kasar ya, padahal ini hasilnya tuh lembut banget di rambutku. Oke, menurut kalian gimana nih hasilnya? Pasti di antara kalian sudah pernah coba merek Matrix ini kan? Coba kalian bagi pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa kritik saran kalian tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.